Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita di acara Tanya Apa Saja, acara ilmiah rutin mingguan setiap hari Rabu pukul 10, persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi hari ini alhamdulillah sudah merupakan seri yang pertama di tahun 2022. Mohon maaf karena kesibukan minggu lalu Tanya Apa Saja sempat absen, dan untuk tema yang pertama di tahun 2022 ini alhamdulillah telah hadir dari pakar-pakar dan senior dari Divisi Fertilitas Endokrin dan Reproduksi dari Departemen Obgyn FK UNER. Yang pertama yaitu guru kita semuanya, alhamdulillah telah hadir. Selamat pagi Prof. Lila Dewata, spesialis Obgyn konsultan fertilitas endokrin dan reproduksi, dan juga kedua narasumber yaitu Dr. Ason Saadi, spesialis Obgyn konsultan obstetrik ginekologi FER, dan juga dari Dr. Eli Januari, spesialis Obgyn konsultan FER. Dan seperti biasa, pertama kali kami persilakan kepada Ketua Departemen Obgyn FK UNER, kepada Dr. Brahmana memberikan sambutan. Pada Dr. Brahmana kami persilakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa melakukan acara webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat khususnya guru saya, Prof. Lila, kemudian senior saya, Dr. Eli, kemudian sejawat, Dr. Ason, dan semua panitia, Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Firda, terima kasih banyak berkenan untuk menyukseskan acara pada pagi hari ini. SOPK rasanya pengalaman pribadi kok semakin banyak, dan kemudian penanganannya tidak sederhana dan kompleks begitu ya. Dan nanti para sejawat yang langsung di lapangan berhadapan dengan kasus SOPK nanti bisa ditanyakan ke para pakarnya langsung, harusnya bagaimana, apa yang bisa dikerjakan di daerah. Kita mengerti tidak semuanya bisa dirujuk ke center tersier. Kita berbeda dengan di luar negeri. Di luar negeri semua kasus onkologi dirujuk tersier, semua kasus fertilitas dirujuk tersier, semua di tersier, tetapi ada sisi-sisi yang mungkin tidak bisa persis di luar negeri. Nah, kemudian solusinya bagaimana dengan kondisi lokal khas Indonesia. Nah, saya tidak banyak lebar, selamat berseminar, dan nanti yang ke-52 insya Allah nanti akan kita kemas berbeda pada acara TAS yang ke-52. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obgyn FK UNER berikan sambutan, dan ya alhamdulillah nanti insya Allah acara ini bisa berlanjut terus sepanjang tahun, melanjutkan kemarin 2021. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita persilakan sekali lagi seperti biasa kepada seluruh peserta, bila berkenan ingin bertanya bisa mengisi kolom Q&A atau di kolom chat, atau akan lebih baik lagi bila berkenan bisa diskusi langsung dengan narasumber dan juga moderator kita hari ini, para pakarnya. Untuk singkatnya kami persilakan pada Prof. Lila Dewata untuk bisa membawakan acara. Kepada Prof. Lila kami persilakan, Prof. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Seto dan seluruh panitia Tanya Apa Saja yang disponsori oleh Departemen KSM Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran UNER, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, kerjasama dengan POGI Cabang Surabaya dan POGI Cabang Surabaya yang telah menyelenggarakan TAS ini. Selamat pagi Dr. Brahmana, Ketua Departemen KSM Obgyn, Ketua POGI Cabang, Ketua ID Cabang. Pagi ini kita akan diberi topik, kita dari Divisi Fertilitas Endokrinologi Reproduksi Departemen KSM Obgyn FK UNER RSUD Dr. Sutomo membawakan topik penanganan SOPK pada remaja. Seperti kita ketahui bersama, SOPK sering kita temukan khususnya pada pasien infertilitas,
Tapi sebetulnya SOPK ini mempunyai ikutan dan dampak yang cukup luas ya. Kalau tidak ditangani dengan baik, mempunyai risiko yang macam-macam. Di bidang obstetri ginekologi mungkin yang sering kita temui memang infertilitas, misalnya meningkatkan risiko karsinoma endometrium, dan juga di bidang lain bisa karena resistensi insulin bisa memberikan diabetes mellitus, penyakit metabolik, kardiovaskuler, dan lain-lain. Dampaknya besar sekali di belakang hari. Kita mempunyai pakar di divisi FER, ada Dr. Reli Yanuari Primariawan dan Dr. Ason Sadi. Untuk tidak memperpanjang waktu, jadi pada remaja tentu mempunyai masalah sendiri. Yang sering kita sukar menemukan adalah salah satu ciri dari SOPK ini adalah polycystic ovary. Pada remaja agak sukar ketemunya. Baik, saya mulai saja. Kesempatan memberikan pertanyaan yang ada di laptop saya cuma ada dari QA1 dari Dr. Indi Ambang Suryadi. Pasien umur 18, haid 6 bulan sekali, dan pada USG dapatkan PCO, mohon saran untuk tata laksana. Wah, ini kuliah nih, bisa 2 jam nih nanti. Iya, Bro. Pendek saja, Dokter. Coba silakan, Dokter Eli. Ya, baik. Terima kasih, Bro Prila. Terima kasih, Dr. Brahmana dan juga Dr. Seto yang terlibat di acara ini. Jadi, SOPK pada remaja itu memang kekhususan sendiri karena pertama, dalam hal penentuan penegakan kriteria diagnosis PCOS itu sendiri ya. Kalau seperti disampaikan Prof. Wila tadi, kalau yang sudah menikah kita gampang untuk menilai adanya kriteria gambaran polisistik dengan melakukan pemeriksaan transvaginal ultrasound. Tapi pada remaja kita kesulitan ya, apalagi di Indonesia bahwa ya kultur menyatakan bahwa ya wanita sebelum menikah itu ya tidak boleh dilakukan apa-apa di vaginanya. Sehingga kita hanya berpatokan pada umumnya berpatokan pada gejala klinis, yaitu dengan adanya oligomenorrhea, ya, jadi haidnya tidak teratur, yang oligomenorrhea sering memanjang, dan adanya gambaran hiperandrogen secara klinis. Ya. Nah, tadi disampaikan pertanyaannya, ini ada remaja umur 18 tahun, terus dilihat oligomenorrhea dan USG ada gambaran polikistik, itu luar biasa ya, bisa melihat diagnosa ada gambar polikistik dengan USG abdomen, ataupun mungkin jika lakukan di USG transrektal mungkin. Nah, tentunya goalnya dari penanganan SPK pada remaja ini berbeda dengan untuk orang-orang yang infertil yang sudah menikah. Ya, goalnya kita pada SPK pada remaja ini adalah pertama untuk tentunya adalah mengatasi keluhannya, simptomatiknya. Karena sampai sekarang penyebab pasti SPK juga belum tahu, jadi pengobatan itu juga sama dengan endometriosis, masih simptomatis. Jadi kalau umpamanya pada remaja ini gangguan utamanya adalah gangguan haid, tentunya kita memberikan pengobatan atau advis bagaimana haid itu bisa kembali teratur. Sebenarnya sebelum kita memberikan terapi hormonal untuk mengatur haidnya, tentunya kita bisa memberikan saran-saran dengan mengubah pola hidup, ya, lifestyle. Ya, seperti sampaikan Prof. tadi bahwa SPK ini jangka panjangnya dia akan menyebabkan jadi sindroma metabolik. Nah, sehingga orang-orang yang dengan kecurigaan adanya SPK pada remaja, tentunya kita bagaimana menganjurkan lifestyle hidup sehat gitu ya, dengan olahraga, terus dengan menurunkan berat badan, ya. Dan kalau itu sudah tercapai dengan penurunan berat badan yang diharapkan, ditargetkan, tentunya keluhan adanya
gangguan haid, adanya oligomenorrhea itu akan restart kembali menjadi teratur kembali haidnya. Itu yang bisa saya sampaikan, Prof, mengenai SOPK pada remaja yang tanyakan Dr. Indi tadi. Terima kasih Dr. Eli. Dr. Eson, barangkali ada tambahan Ya, baik. yang singkat ya. Masih Kalau baik. penanganannya panjang sih. Yang betul. Yang disampaikan Prof. Lila. Jadi intinya kalau PCOS pada remaja itu biasanya kita kalau pada dewasa itu 2 dari 3. Namun pada remaja ini ketiganya harus kita dapatkan semua. Jadi gangguan haid, kemudian adanya tanda hiperandrogen, serta gambaran PCOS. Terlepas dari teknik tadi yang dikatakan Dr. Eli, memang sulit kalau di dalam pemeriksaan abdominal pada apalagi orang yang berlemak gitu ya. Namun demikian, bila sejawat atau dokter ini bisa mendapatkan itu sudah suatu baik gitu ya. Artinya tegaklah itu suatu diagnosis tersebut. Seperti dikatakan terdahulu, intinya pada manajemen PCOS ini kita nomor 1 yang sering kita lewatkan itu lifestyle, gaya hidupnya itu. Biasanya PCOS sendiri itu muncul karena gaya hidup yang salah itu sendiri, yang terakumulasi sehingga merubah perubahan hormonal imbalan pada tubuh. Kemudian penggunaan ovulasi induksi, mestinya metformin, bahkan yang ini saya sebutkan secara keseluruhan mungkin ya, penggunaan laparoskopi drilling pada level yang lebih tinggi, atau IVF. Pada kasus yang remaja ini mana kalau kita lihat dari yang itu? Tentunya lifestyle yang sangat dibutuhkan. Kemudian penggunaan insulin sensitizing agent tadi itu juga akan membantu pada kasus-kasus yang bisa terdiagnosis, oh ini kemungkinan ada resistensi insulin. Nah, yang menjadi catatan saya, ini di usia 16 tahun dari kasusnya di Dr. Indi tadi, itu justru usia-usia yang krusial adanya peralihan dari maturitas dari HPO. Nah, ini juga suatu catatan tersendiri, karena gangguan maturitas sendiri itu menyebabkan gangguan cycle-nya, bukan berarti terlibat dari ke arah PCOS. Seandainya memang PCOS tadi, maka nomor 1, lifestyle-nya diperbaiki, kemudian treatment obat tadi, misalnya dengan mengatur regulasi dengan yang paling murah dengan pil KB, sekaligus dia akan memperbaiki androgennya yang nggak tinggi tadi, itu juga akan bisa. Nah, goal-nya apa? Lifestyle, khususnya pada berat badan biasanya, yang biasanya cenderung dia obes, kebanyakan 60%, maka penurunan berat badan di 5 hingga 10% adalah salah satu target di antara 2-3 bulan ke depan. Itu mungkin Dr. Indi yang bisa membantu di awal ya. Kalau secara detailnya nanti seperti yang Prof. Lila katakan, sangat luas sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Putus Prof. Lila. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Aduh, ini enggak nulis nama nih. Pesertanya enggak nulis nama, anonymous attendee. Berapakah batasan umur teratas pada remaja disebut haid harus teratur dan harus dilakukan terapi bila tidak teratur? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apabila remaja amenorre, bolehkah dilakukan pelepasan haid dengan preparat progestin setiap 3 bulan bila tidak haid untuk menghindari anemi pada haid berlebihan? Terima kasih. Ini ditujukan pada Dr. Ahsan. Silakan Dr. Ahsan. Baik, terima kasih Prof. Lila. Jadi intinya tersinggung di bila kita menyinggung suatu haid, itu berarti kalau menarche itu dikatakan normal bila terjadi pada usia 14 tahun, kalau paling lat ya, jadi kita paling terlambat. Nah, kalau seandainya tadi ditanyakan, boleh tidak teratur paling kapan gitu ya. Kalau seandainya dimulai dari menarche itu dikatakan antara 2 hingga 3 tahun ke depan setelah menarche itu dia mengalami transisi untuk maturitas dari HPO tadi. Nah, bila melebihi dari itu, maka ini segera dievaluasi lebih lanjut apa kausatif yang menyebabkan hal ini yang mendasari demikian. Jadi, terus ada pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita menggunakan progesteron pada kasus-kasus yang demikian, yang sifatnya perdarahannya berat? Nah, kembali lagi, kalau perdarahan berat, ya kita pendekatannya melalui AUB, kasus AUB yang heavy menstrual bleeding. Kalau dari AUB kita tahu bahwasanya
adanya kasus struktural dan kasus yang non-struktural. Jadi artinya kita harus mengevaluasi betul apakah ini yang menyebabkan kausatifnya tadi itu faktor-faktor struktural atau polip, adenomiosis, ya, karena adenomiosis remaja juga ada, gitu ya. Terus miom, ya, ada hiperplasi, gitu ya. Nah, ini juga kita evaluasi secara keseluruhan, tampilannya juga, obesitasnya juga, itu kaitannya dengan hiperplasi dan sebagainya. Nah, yang di lain tadi, yang non-struktural, gangguan koagulasi, yang tentunya kita siapkan semua. Si penanya tadi, dokter siapa tadi, menanyakan, saya tujuannya akan memberikan progesteron saja. Nah, sekali lagi saya ingatkan, tolong kita harus mengevaluasi secara holistik. Karena masalahnya di AUP, jadi AUP-nya harus nanti dieksplorasi lebih lanjut mengenai palem koinnya. Nah, saya menanggapi tentang progesteron, pemberian progesteron. Progesteron itu memang bisa digunakan pada treatment yang heavy menstrual bleeding. Namun, yang secara adekuat biasanya preparat estrogen akan lebih baik. Nah, preparat estrogen biasanya kadang sulit, karena ada sarankan injeksi dan sebagainya. Mungkin di lapangan kita bisa menggunakan pil KB. Pil KB 1x1, 2x1, 3x1. Yang selama ini saya tidak pernah lebih dari 3x1, itu kasus yang heavy itu tidak berhenti, gitu ya. Artinya dengan pil KB tadi bisa. Seandainya ada nyeri perut dan sebagainya, maka pilihan dengan progesteron boleh, tentunya progesteron dengan dosis tinggi. Nah, rasionalisasi penggunaan progesteron tersebut itu adalah dia menggantikan sebetulnya kasus-kasus atau faktor yang anovulator, tidak terbentuknya progesteron yang di dalam tubuh tadi digantikan dari eksogen. Jadi pemberiannya gimana? Pemberiannya yang diberikan secara siklik dari ke-16 atau 15 sampai 21-22 itu untuk meregulasi secara teratur. Tujuannya juga dia karena ada keluhan takut anemi diberikan itu boleh-boleh saja. Terus faktor biasanya bagaimana dikatakan di buku-buku coba bisa maksimal kita menggunakan secara 3 cycle dan selanjutnya baru kita evaluasi ulang. Namun mengevaluasi pada saat lebih awal itu adalah sesuatu yang lebih baik. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Nuwun Prof. Baik, terima kasih Dr. Rason. Mudah-mudahan bisa menjawab yang ditanyakan. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Reni Widianti. Bagaimana bila remaja PCOS dengan berat badan rendah? Bagaimana bila remaja PCOS dengan berat badan rendah? Baik, coba Dr. Eli silakan. Dr. Eli. Maaf ya. Maaf. Jadi PCOS sendiri sampai sekarang patogenesisnya, patofisiologisnya sangat banyak ya. Banyak teori yang disampaikan tentang kejadian PCOS ini, mulai dari adanya gangguan hipotalamus sistem HPO, mulai adanya resistensi insulin, mulai adanya faktor environment, lingkungan, ada faktor genetik, epigenetik, semua banyak. Ya. Jadi PCOS dengan orang gemuk itu salah satu yang menyebabkan PCOS karena adanya resistensi insulin. Ya, resistensi insulin, insulin growth factor 2 itu yang menyebabkan resistensi sehingga akan menyebabkan pembentukan respon terhadap LSH juga berkurang, lebih respon terhadap LH, sehingga akan menyebabkan hiperandrogen pada folikelnya. Tetapi ada juga yang orang PCOS yang kurus. Nah, apakah yang kurus juga harus diturunkan berat badan? Tentunya tidak ya. Ya, ada juga orang kurus bisa juga karena adanya lemak visceral, itu juga bisa menyebabkan terjadi juga resistensi insulin juga. Tapi kita lihat faktor yang kira-kira menunjang kenapa yang terjadi PCOS pada wanita yang kurus itu. Apakah dia memang punya ada keturunan atau genetik yang memang dia punya keturunan orang tuanya yang diabetes, katakanlah begitu, yang punya risiko untuk terjadinya menurunkan pada keturunannya, ataukah tidak. Nah,
tentunya kalau umpamanya orang wanita remaja yang kurus, tentu kita tidak menyarankan juga menurunkan berat badan karena sudah kurus gitu ya, menurunkan berat badan. Nggak mungkin lah. Kita akan cari bagaimana melihat kehidupannya, lifestyle-nya. Katakanlah dia umpamanya setiap kali, istilah itu remaja adalah setiap kali stres, setiap menjelang mau ujian semesteran, datang pasti timbul jerawat, terus haidnya nggak teratur, amenorrhea. Nah ini juga bisa saja menyebabkan. Cuman apakah itu betul PCOS juga harus diperhatikan juga, ya, seperti Dr. Alson tadi. Orang gangguan haid dengan haidnya nggak teratur, terus ada timbul jerawat, orang stres pun juga bisa seperti itu. Nah, bagaimana untuk menegakkan ini betul PCOS? Tentunya kita perlu pemeriksaan parameter-parameter lain karena kita nggak bisa USG gitu ya. Yaitu bisa kita memeriksa cek hormon, kita cek LH, kita cek FSH, dan sekarang sudah studi-studi banyak menyebutkan pemeriksaan kadar AMH pada remaja itu bisa sebagai satu alat untuk menggantikan pemeriksaan USG. Ya, kita di tempat kita ada peserta didik kita yang melakukan penelitian bagaimana penggunaan kadar AMH untuk remaja yang PCOS. Dari studi itu dinyatakan bahwa jika cut off-nya lebih dari 5 nanogram per mililiter pada AMH remaja, kemungkinan besar adalah adanya bisa menggantikan adanya gangguan PCO pada USG. Jadi kalau umpamanya dari pemeriksaan tambahan tadi LH, FSH, terus dicek dengan AMH menunjukkan adanya tanda-tanda PCOS, pada rasio LH-nya lebih tinggi dari FSH, lebih dari 1,2, AMH-nya juga lebih dari 5 nanogram per mililiter, maka kita bisa mendukung ini suatu PCOS. Nah kalau umpamanya orang sudah kurus dari itu PCOS, ya tentunya kita mengobatin apa sekarang? Ya keluhannya apa pasien itu? Kalau keluhannya adalah gangguan haid, oligomenorrhea, ya kita atur bagaimana dia untuk kembali haid. Itu kira-kira, Prof. Terima kasih, Dr. Eli. Dr. Hasan, ada tambahan? Ya, mungkin ya sama sebenarnya menggarisbawahi yang disampaikan Dr. Eli tadi. Jadi PCOS remaja atau yang biasanya kan saya sebutkan 60-70% itu yang obes ya. Namun memang ada yang lean. Nah, kalau kaitannya dengan tadi yang lifestyle yang gemuk apa tambah dikuruskan ya enggak gitu ya. Seperti yang dikatakan Dr. Eli tadi. Jadi intinya dia datang dengan keluhan, bukan dia datang dengan keluhan, dok saya PCOS dengan lean ini kan kayak gitu ya. Biasanya ada keluhannya faktor yang utama gross besarnya, dia ingin punya anak apa tidak. Kemudian apakah dia ada gangguan dari haidnya tadi. Kemudian apa keluhan-keluhan hiperandrogennya akan muncul apa tidak. Nah, dan obesitas itu biasanya menyertai juga. Ternyata dia kurus. Nah, sebetulnya kaidah-kaidah treatment pada PCOS masih tetap dilaksanakan. Pada garis pertama dia lifestyle changes gitu ya. Jadi mengubah pola hidup. Jadi nanti kita memberikan informasi kepada pasien tersebut karena PCOS tadi terkait dengan resistensi insulin, terkait dengan gangguan androgen dan sebagainya. Dengan perbaikan lifestyle tadi juga perlu. Apakah dia kurus karena banyak makan dan sebagainya? Mungkin salah tipe makan, itu juga bisa. Makanya penggunaan dari kalau kita membaca nutrisi of PCOS tadi, itu juga akan menarik. Penggunaan omega 3, ikan salmon dan sebagainya. Kemudian vitamin D yang mungkin sekarang lebih marak digunakan pada kasus-kasus yang COVID tadi. Memang memperbaiki metabolisme dari sel dan kaitannya dengan support pada kejadian resistensi insulin tadi. Nah, pada hal-hal yang ini yang disampaikan pada pasien terhadap kebutuhan nutrisi tadi. Nah, evaluasi gimana? Yang lebih sangat masuk akal itu seperti kalau kita melakukan ultrasonografi. Ternyata memang visceral lemak yang jadi masalah yang ada di orang PCOS, bukan lemak tubuh yang ada obesitas tadi. Nah, marker dari visceral lemak ini sangat signifikan sekali pada orang PCOS dan non-PCOS. Terbukti pada keberhasilan dengan treatment suatu pasien remaja yang lean dengan PCOS atau yang obes dengan PCOS, dengan perbaikan PCOS-nya, maka visceral lemak pun juga akan membaik. Caranya gimana? Kita bisa mengukur dengan abdominal ultrasonografi, itu kita melihat ketebalan dari visceral lemak tadi.
kemudian kita intervensi dalam 3-6 bulan, apakah dia akan menjadi menipis gitu. Karena pada orang-orang yang lean tadi ternyata visceral lemaknya memiliki cut off yang seperti orang-orang dengan PCOS. Jadi ini salah satu tambahan yang bisa dipakai sebagai monitor. Kemudian olahraga ya tetap, kemudian asupan nutrisi, menjaga vitamin D, omega 3 itu secara tambahan, dan juga kalau kita melihat pada pasien-pasien yang ingin hamil, induksi ovulasi sangat diperlukan, gitu. Karena induksi ovulasi akan memperbaiki juga resistensinya tadi itu. Kemudian metformin bisa digunakan juga dan sangat kebutuhan. Dan bila tidak ingin demikian, gangguan haid, maka preparat hormonal kontrasepsi yang dengan anti-androgen itu akan juga membantu memperbaiki PCOS-nya supaya tidak memberat pada kasus-kasus yang lean dengan yang non ingin punya anak itu. Demikian profilnya yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Hasan. Tambahannya. Selanjutnya, kita terus pada para peserta diingatkan pertanyaan lebih bagus disampaikan melalui Q&A, question and answer. Tapi kalau nanti kalau di tempat lain kelewatan. Selanjutnya pertanyaan, nah ini dari kebanyakan kok anonymous attendee. Penanganan yang paling penting adalah lifestyle. Kemudian tadi dikatakan pil KB apa yang cocok untuk mengatur menstruasi pada remaja yang didiagnosa PCO. Terima kasih dokter. Saya kira baru aja disampaikan Dr. Ason ya, memakai progestin yang anti-androgen. Atau silakan Dr. Eli barangkali ada tambahan. Iya, Bro. Ini ya tentu kita harus pastikan dulu betul itu PCOS apa tidak pada remaja tadi ya. Jadi penegakannya pastikan dulu betul PCOS apa tidak. Ya dicek tidak hanya gejala klinis, kalau perlu kita periksa laboratorium atau ya kalau ada fasilitas untuk mengecek AMH lebih baik lagi. Kalau memang itu mendukung adanya suatu PCOS, ya kita tentu untuk mengatur haid dipilihkan adalah terapi oral kontrasepsi yang non androgenik ya. Yang non androgenik yang ada di Indonesia sampai sekarang ini adalah turunan dari spironolakton, drospirenone ya. Itu ada yang dikombinasikan dengan ethinylestradiol yang 0,3, ada yang 0,2. Nah, itu bisa digunakan sampai kapan pemakaiannya? Ini ada yang bertanya sampai kapan pengobatan PCOS ini dengan menggunakan obat tadi itu. Ya, tentunya selama pasien itu bisa mengembalikan lifestyle tadi, kalau dia gemuk diturunkan berat badan, maka pengobatan ini bisa kita hentikan dengan kita lihat apakah dia haidnya kembali teratur lagi apa tidak. Tapi kalau pasien itu sulit sekali untuk mengatur pola hidupnya, nah ini yang susah. Pasien itu datang ke sini, dok, saya sudah bolak-balik, ingin menurunkan berat badan, sudah ikut diet ini, tapi berat badan saya nggak turun-turun gitu ya. Ya ini repot gitu. Sampai kapan ya? Selama itu ada keluhannya kita berikan itu sampai dia nanti kalau dia sudah menikah. Jadi indikasinya adalah kalau dia bisa mengembalikan berat badan dengan lifestyle yang baik, gitu ya, tentu dia akan kembali lagi haid. Karena pengalaman kita begitu sih, kalau umpamanya wanita dengan PCOS terus dia mampu mengubah pola hidupnya, berat badan turun, itu pasien akan kembali lagi haid, kembali normal, dan yang awalnya sulit hamil bisa hamil spontan. Kita punya pengalaman pasien PCOS, hamil pertama sulit hamil, terus akhirnya IVF, berhasil, kemudian pengen hamil lagi, pengen hamil, saya ingin IVF, tapi bukan IVF, tapi inseminasi, oke, inseminasi berhasil hamil, terus yang ketiga, pasien itu, dok, saya sekarang sudah ingin merubah hidup saya, berat badannya turun, olahraga bagus, haidnya teratur, hamil sendiri spontan.
Jadi kuncinya adalah kembali lagi bagaimana mengatur lifestyle dengan menurunkan berat badan kalau mereka terjadi obesitas. Terima kasih, Prof. Baik. Dr. Hasan, ada tambahan? Ya ada, Prof. Saya kira itu. Tadi cuma saya menambahkan dikit aja. Tadi Dr. Reli menyampaikan yang mengandung drospirenone ya. Itu ada anti androgen. Sebetulnya yang lebih kuat untuk anti androgennya adalah spiroteron asetat. Kalau boleh, karena satu yang bebas tidak ada, tapi yang dalam berupa pil KB ada, karena cuma satu-satunya ya saya sebut nama saja Diana. Spiroteron asetat itu anti androgennya sangat kuat. Itu tambahan dari saya. Saya teruskan, ada pertanyaan berikutnya tetap dari anonymous attendee. Mohon izin bertanya kenapa PCOS rentan keguguran. Terima kasih. Mungkin Dr. Hasan dulu. Ya, baik. Baik, terima kasih. Menarik ya, yang sering kita jumpai pada pasien-pasien. Sebetulnya salah satu marker kalau kita mengelola pasien PCOS, kemudian bisa hamil dan sampai partus dengan sehat tanpa hipertensi juga, ya, tanpa preeklamsi juga ada catatan ini. Artinya kenapa demikian? Ada dua hal penting pada kalau tadi pertanyaannya mengarah ke keguguran. Kehamilan itu adalah dibentuk dari suatu embrio dan implantasi yang bagus. Jadi sebetulnya jawabnya mengarah ke dua tadi. Mengarah yang pertama dari embrio, tentunya kualitas embrio dipengaruhi dari oosit dan sperma. Jadi yang dijawab di sini adalah faktor oosit akan terpengaruhi pada kasus-kasus PCOS tadi, mutu atau of quality dari oosit itu sendiri, itu tidak seperti pada kasus-kasus normal. Sehingga embrio yang dihasilkannya pun juga kurang optimal. Nah, pada yang demikian ini jawaban 50% sudah terjawab bahwasanya faktor PCOS kegugurannya dari sisi faktor embrio. Sedangkan sisi kedua dari kaitan implantasi. Implantasi mulai dari nidasi sampai bisa membesarnya implantasi tadi, itu juga terpengaruh dari kondisi hormonal tubuh ibu. Kalau si ibu tadi mendapatkan milieu lingkungannya dengan hormon yang cukup baik, maka bisa terjamin 90 hingga 100% tadi akan menghasilkan kehamilan dengan yang baik sampai term dan melahirkan. Namun pada kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, kaitannya dengan implantasi yang diwakili oleh DESI 2 tadi, ini yang akan mencerminkan suatu proses yang paling buruk adalah tidak bisa menempel sebentar, atau menempel dengan defect. Saya katakan defect di sini karena dampak yang akan sebagai suatu tabungan ke depan, baik protein-protein VEGF, IGF yang ada di dalamnya tadi, tidak secara paripurna menjalankan fungsinya dengan baik. Akibatnya apa? Implantasi plasenta yang konon dikatakan kaitannya dengan preeklamsi tadi sangat ada hubungannya dengan hal ini. Sehingga kaitannya dengan pertumbuhan bayi yang terhambat, dengan preeklamsi dan sebagainya, ini adalah salah satu marker yang berdampak lead, yang berdampak panjang, sehingga ini akibat dari PCOS yang diderita oleh ibunya. Jadi goalnya apa? Semakin kita mempersiapkan sebelum kehamilan tadi dengan optimal, dengan beberapa marker yang sudah ada, itu akan lebih mengoptimalkan outcome bayi yang akan kita dapatkan. Demikian, Prof. Baik. Baik, terima kasih. Dr. Reli ada tambahan? Nggak ada, Bro. Sudah ya, cukup ya. Ya. Baik. Selanjutnya dari Dr. Iman Rahmantio. Sampai kapan pengobatan PCOS diberikan pada remaja dan apa indikator PCOS sembuh? Apakah dengan melihat ovariumnya? Mari silakan Dr. Eli. Ya, terima kasih, Prof. Tadi sudah saya sampaikan bahwa indikator sebenarnya PCOS itu kan penyakit jangka panjang ya, long life ya. Karena dia kalau umpamanya orang sudah orang PCOS katakanlah, terus di awalnya dia gangguan haid, terus menikah diobatin PCOS-nya, terus dia punya anak hamil, tapi dia nggak menurunkan berat badan, tidak mengubah lifestyle, tentunya yang bahaya mengancam berikutnya adalah sindroma metabolik.
Jadi tentunya orang dengan PCOS ini mungkin sembuh dengan PCOS-nya, tapi dia akan menghadapi nanti kalau tidak ditreatment dengan baik adalah sindrom metaboliknya, hipertensi, diabetes, obesitas, dislipidemia, dan tentunya ini awalnya adalah dampak dari PCOS yang tidak terkendali tadi. Jadi sebenarnya tidak ada kata sembuh sih orang PCOS ini, karena dia akan, kalau dibiarkan PCOS ini akan berubah menjadi diabetes mellitus tipe 2. Nah, kalau umpamanya bagaimana? Nah, kalau kesembuhannya itu adalah jangka pendek, tadi kalau bilang jangka panjang ya dia harus treatment untuk mengatasi sindrom metabolik. Kalau jangka pendek tentunya gangguan haidnya teratur apa tidak, sudah kembali teratur apa tidak dengan mengubah gaya hidup tadi. Kalau dia belum nikah. Tapi kalau dia sudah menikah, PCOS-nya itu sembuh apa tidak selain gangguan haidnya kembali normal, apakah dia bisa hamil apa tidak. Ya. Itu indikator jangka pendek. Indikator jangka panjangnya tentunya adalah ya pola hidupnya tadi, lifestyle-nya tadi, berat badannya tadi. Itu kira-kira, Pak. Baik, terima kasih Dr. Eli. Dr. Hasan, ada tambahan? Ya, betul yang disampaikan Dr. Eli ya. Jadi PCOS itu namanya sindrom ya, namanya sindrom. Jadi bukan suatu penyakit disease yang tertentu yang kayak infeksi tadi. Bila infeksinya diambil, maka sembuh ya. Nah, karena ini dari suatu sindrom, maka tugas kita sebetulnya menghilangkan sindromnya tadi. Nah, menghilangkan sindromnya tadi satu persatu, kaitannya dengan penanganan yang holistik secara keseluruhan. Jadi kayaknya treatmentnya adalah bagaimana menghilangkan sindromnya tadi. Nah, kan yang kita lihat bagaimana kalau sindrom tadi berlanjut atau lead treatment atau penyakit yang berlanjut seperti dikatakan tadi metabolic sindrom, diabetes tipe 2 ini ada suatu manifestasi dari berbagai sindrom tadi menjurus ke masing-masing, hiperandrogen yang ada kuat ya, berkolesterol sampai attack dari jantung. Nah, jadi sebetulnya PCOS itu adalah sebetulnya gabungan awal yang sebetulnya ini akan mewakili terjadinya dua belah pisau gitu. Jadi metabolik sindromnya bisa terganggu, fungsi reproduksinya tidak terganggu. Jadi tugas kita adalah kapan sampai sembuh, intinya jangan sampai muncul sindrom tadi. Jadi androgennya diatasi, sentral obesitasnya, kemudian jadi beberapa marker-marker tadi yang harus kita hilangkan. Karena ini PCOS itu ada yang berteori mengatakan suatu informasi kronis. Ya, jadi kronisitas kayak orang endometriosis tadi. Ya. Jadi kalau seandainya targetnya orang PCOS tadi gangguan hamil, jadi kalau dia kemudian bisa hamil dan sehat, sebetulnya itu kasus PCOS-nya teratasi. Kalau kita melihat markernya dari AMH-nya tinggi dan dia nanti akan menurun membaik, itu sesuatu yang teratasi. Namun penyerta yang lainnya tadi, androgen, hiperandrogen, ya, resistensi insulin, ya, gangguan menstruasi kronis tadi, anovulasi kronis tadi, itu juga harus diatasi. Jadi dikatakan kesembuhan gimana ya? Itu suatu kumpulan dari gejala. Jadi cegah jangan sampai berlanjut, urai atau selesaikan dari kumpulan dari sindrom. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Abdillah. Terima kasih Dr. Hasan. Selanjutnya kita ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Joko Mulyono. Bagaimana menurunkan AMH pada remaja? Mulai umur kapankah pada remaja diizinkan menggunakan pil KB kombinasi untuk pengaturan haid? Atur nuwun. Dr. Eli, silakan. Ya, terima kasih, Bro. Jadi AMH sendiri adalah suatu senyawa protein hormonal yang diproduksi oleh sel-sel granulosa pada primer folikel sebelum terjadinya folikel antrak. Jadi AMH itu dia merupakan indikator bahwa folikel primernya tuh cukup banyak ya, karena di situ sel-sel granulosa juga semakin banyak folikel primer, maka sel granulosa juga semakin banyak dan itu AMH juga semakin tinggi. Sehingga oleh karena itu AMH ini sampai saat ini digunakan sebagai untuk melihat cadangan sel telur
primer follicle, ya. Namun kalau sudah menjadi AMH itu adalah tujuannya adalah untuk inhibisi, untuk menghambat supaya folikel primer itu tidak semuanya masuk ke gonadotropin dependent. Ya sorry ya mungkin agak jelimet. Jadi yang folikel-folikel yang respon terhadap gonadotropin. Sehingga AMH itu tidak akan bisa diturunkan selama folikel rest folikelnya, ya ares, jadi folikelnya yang berpindah ke folikel anther itu terhambat, maka itu nggak akan bisa turun gitu. Dan tidak ada obatnya untuk menentukan bagaimana, kecuali kalau folikel itu dilakukan destruksi. Contohnya katakanlah pada ovarium drilling. Ya, itu salah satunya untuk mendestruksi folikel. Cuman efeknya adalah cadangan sel telurnya akan jadi semakin turun. Gitu. Kalau semakin turun sel telurnya, ya tambah susah lagi nanti kalau dia ingin hamil. Makanya sekarang ovarium drilling itu bukan pilihan utama untuk penanganan pasien PCOS, karena risikonya adalah dia bisa merusak ovarium reserve, merusak folikel-folikel primer. Sehingga untuk orang PCOS, pilihan utamanya adalah melakukan induksi ovulasi, baik dari induksi ovulasi yang sederhana untuk pasien-pasien fertil maupun yang sudah advance dengan menggunakan gonadotropin. Sehingga oleh karena itu AMH nggak akan bisa diturunkan dok dengan obat-obatan karena memang itu adalah suatu marker bahwa terjadi ares folikel folikel primordial menjadi folikel antral. Kemudian penggunaan pil kombinasi untuk mengatur haid sampai mulai kapan boleh diberikan? Ya kalau kita sudah yakin bahwa sebenarnya pengaturan haid itu saya sendiri, kalau kita KIE untuk memberikan lifestyle dengan baik, dia bisa mengerjakan, maka pemberian pil KB bukan suatu pilihan utama ya, prioritas pertama. Tapi kalau dia umpamanya sudah tidak bisa mengatur berat badannya, ya kita berikan pil kombinasi. Mulai kapan? Ya tadi sebagai dokter Hasan, kalau kita sudah yakin bahwa faktor pubertasnya, menarche-nya itu sudah selesai, sudah kembali haidnya teratur, mestinya umur katakanlah 14-16 tahun lah ya, 16 tahun. Itu seharusnya sudah teratur haidnya 16 tahun ke atas. Tapi kalau lebih dari 16 tahun haidnya tidak teratur, ya sebenarnya kalau apakah pil KB atau dengan menggunakan progestin dengan siklik, saya pribadi kalau dia untuk mengatur haid, saya kembalikan kepada pasiennya. Kalau dia mengatur siklik, 2 minggu mengkonsumsi progestin, 2 minggu off, 2 minggu minum progestin, itu untuk mengatur haid. Itu ada juga seperti itu, akan lebih terekspos dari pil KB akan lebih sedikit sih. Jadi kalau kita kembali lagi mengatur haid, tidak harus selalu dengan menggunakan obat-obat kontrasepsi. Itu Bro. Baik, saya kira karena waktunya tidak banyak dan masih banyak pertanyaan, saya lanjutkan saja ke yang kedua, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Iskandar Albin dari Loksmawe, wah jauh, paling barat Sumatera ini. Izin bertanya, saya sering mendapat pertanyaan dari orang tua pasien bagaimana ke depannya bila pasien tersebut menikah dan ingin punya anak. Apa akan ada kesulitan? Untuk mencegah kesulitan tersebut, apa yang harus dilakukan dari sekarang mulai masa remaja? Matur nuwun. Silakan Dr. Hasan. Baik, terima kasih Dr. Iskandar tadi dari Dr. Iskandar Albin dari Loksmawe. Ya, jadi bagus sekali. Jadi pertanyaannya, jadi memang semakin dini, sebetulnya ini mirip-mirip kayak endometriosis gitu ya, PCOS ini. Jadi kita semakin dini kita menemukan, kita menangkap adanya suatu sinyal tadi, maka justru semakin kita cepat treatment, kita atur, maka akan membaik. Ya. Nah, keterlambatan itu kalau misalnya sudah mencapai gangguan metabolik sindrom, ya, ada suatu manifest-manifest yang khusus tadi. Nah, tentunya kalau kita melihat dari treatmentnya PCOS tadi, pertama kalau dari berbagai lini tadi, lifestyle, induksi ovulasi dengan
insulin sensitizing agent, kemudian melakukan laparoskopi ovarian surgery, ya, kemudian IVF. Nah, tentunya kalau yang usia remaja ini dominasinya sangat kental dan ketat sekali pada lifestyle changes tadi. Nah, lifestyle changes ini yang sangat kita utamakan, kita KIE pada pasien, khususnya pada pasien-pasien yang belum menikah tentunya ya. Jadi memperbaiki pola hidup dengan menghilangkan berat badan itu akan menghasilkan, mengoptimalkan keluhan tadi atau hasil intervensi tadi akan meningkat keberhasilannya. Kemudian dengan olahraga yang teratur, misalnya 2-3 kali dalam 1 minggu, kemudian mengatur diet dengan rendah karbo dan glukose, ya, akan memperbaiki fungsi toleransi dari insulin itu sendiri. Jadi kiat atau yang disampaikan pada pasien-pasien yang belum menikah, yang terdeteksi PCOS adalah target, kalau saya dalam praktisnya, targetnya ada berat badan turunkan Bu 5-10%. Ini yang dikatakan dari evidence base mengatakan demikian. 5 dan 10% dari 2-3 bulan ke depan, kalau itu bisa dikendalikan, maka kita lihat nanti beberapa parameter tadi, keterkaitan dengan height-nya, keterkaitan dengan perubahan nyata. Berbeda dengan kalau sudah menikah. Ini kalau sudah siapkan sudah menikah. Kalau sudah menikah, maka induksi ovulasi itu sebagai salah satu lini juga, lini pertama juga, untuk memberikan kemudahan dan sekaligus mengobatin PCOS-nya. Demikian, Prof. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Dr. Aston. Dr. Eli, ada tambahan? Cukup, Dok. Ini katanya ada yang raise hand, tapi kok di laptop saya tidak kelihatan siapa yang raise hand ini. Oke, Prof. Mohon izin kalau boleh saya bantu. Ini ada 3 orang yang raise hand, ada Dr. Hartati Nila, ada Dr. Menot Agung, dan Dr. Igusti Nurah Darmaja. Monggo. Mungkin Dr. Firda bisa dibantu. Pada Dr. Hartati Nila, mungkin kalau berkenan ingin bertanya langsung atau berdiskusi langsung, silakan. Oh, ternyata hilang, mungkin kepencet. Mungkin Dr. Menot Agung, bila juga ingin bertanya, silakan. Atau Dr. Igusti Ngurah Darmaja, bila ingin bertanya. Ada Dr. Igusti, monggo, sudah aktif ininya. Mikrofonnya, silakan bisa bertanya langsung. Baik, bila tidak ada, mungkin karena pertanyaan masih banyak, bisa dilanjutkan dulu, Prof. Monggo. Baik, dari Dr. Iskandar tadi sudah dijawab. Selamat siang, dokter. Ini ada lagi dari Anonymous. Bertanya, penanganan PCOS adalah lifestyle. Misal dirinya pasien kurangi berat badan sampai 10%, bagaimana caranya? Diet makanan apa yang dipakai? Olahraga jenis apa yang baik untuk penanganan PCOS? Siapa yang bisa jawab nih, Dr. Hasan? Ya. Baik. Jadi memang sulit. Saya sendiri tidak mendetail. Terima kasih sebetulnya itu kalau bisa kita formulasikan, dan saya sendiri juga akan saya catat itu. Kalau dikatakan Infertile Study 2014 itu menyebutkan bahwasanya modifikasi pola makan, intinya gitu, dan olahraga teratur. Nah, asupan kalori, dia mengatakan gitu. Kemudian lakukan olahraga dengan intensitas 60-90 menit yang terbagi 3-5 kali bahkan per minggu. Biasanya 2-3 kali. Kalau memang mau meningkat, biasanya olahraga yang bagus 2-3-5 kali per minggu. Dan berat badannya ini juga dikatakan tidak boleh menurun secara cepat. Ya. Cukup dengan 0,5 kg sampai 1 kilo itu dalam per minggu, itu termasuk sudah banter. Jadi artinya terlalu cepat juga nggak bagus, ya lambat otomatis terjadi penurunan juga lambat. Jadi intinya nutrisi dan olahraga. Mungkin bisa konsul ke ahli nutrisinya, dokter ya. Karena saya kira ada juga treatmentnya itu bagaimana kolesterol, perbandingan komposisi protein itu ada ahli gizinya sendiri yang terkait dengan PCOS-nya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Dokter Eli ada tambahan?
Nggak ada, Prof. Saya sendiri juga bermasalah menurunkan berat badan. Ini di chat ada Dr. Nurudin yang bertanya, bagaimana penjelasan faktor stres pada PCOS? Sering pasien tidak merasa stres kalau kita sampaikan ke pasien. Dr. Eli, ada jawaban? Ya, makasih, Prof. Jadi memang susah ya. Denial itu ya setiap orang pasti ada. Tapi yang jelas stres itu akan tentu juga akan meningkatkan ACTH, hormon. Dan hormon ACTH tentu akan merangsang adrenal, kelenjar adrenal untuk menghasilkan androgen. Dan kalau stresnya itu mungkin sementara aja nggak jadi masalah, dia akan kembali lagi. Tapi kalau stresnya disangkal terus tapi dia stresnya luar biasa, tapi pasien nggak ngaku, nah itu yang repot. Jadi memang penjelasannya bagaimana stres itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan haid atau PCOS, itu tadi melewat jalur ACTH tadi, ya. Tapi sekali lagi PCOS itu kan banyak patogenesis yang menjelaskan kenapa terjadinya pertama hiperandrogen, terjadinya oligomenorrhea, dan terjadinya gambaran PCO. Jadi semua lini bisa dikorelasikan gitu. Jadi kalau memang pasiennya menyangka bukan stres, ya kita cari sebab yang lain. Apakah ada penyebab lain yang menyebabkan terjadinya PCOS itu tadi, ya, berat badan, terus adanya resistensi insulin, ya, ataukah adanya gangguan HPO aksis dengan ngecek FSH-LH, mungkin saja bukan stres, memang betul bukan stres. Itu, Prof. Baik, terima kasih sudah jamnya ini. Makanan ada jawaban, Dr. Ason barangkali, makanan apa yang disarankan? Diet makan apa yang dipakai? Untuk diet makanan sebetulnya, makanya tadi saya sebetulnya menyarankan konsul ahli gizi. Namun beberapa Gitu ya? yang saya baca itu kaitannya yang vitamin D itu yang jelas ya. Jadi vitamin D, kemudian inositol, ya itu biasanya ada satu suplemen vitamin yang coba dilihat nanti ada vitamin D, ada N-acetylcysteine, ya inositol, terus beberapa produk yang kaitannya dengan kiten yang sifatnya semua akan memperbaiki sel tadi, dan omega 3, kemudian probiotik. Nah, probiotik ini yang mungkin sering mungkin terlewatkan. Jadi ada dysbiosis mikrobiota itu yang di dalam usus itu ternyata memicu inflamasi secara kronis pada tubuh kita, yang ini mendasari faktor kronik, minimal kronik ini yang berkelanjutan itu untuk terjadinya suatu PCOS tadi. Nah, itu salah satu kenapa kita menggunakan probiotik, yogurt dan sebagainya, itu akan memperbaiki dari PCOS-nya. Jadi jalurnya dia melalui jalur dysbiosisnya tadi. Ya. Nah, kemudian ada cinnamon, ada fenugreek, kurkumin dan sebagainya, itu mengarah ke inflamasi kronik. Secara proteinnya terkait dengan PPR gamma dan nuklear faktor kappa beta tadi itu, ini kalau sering terjadi paparan maka itu akan memperberat PCOS-nya. Seperti dokter Eri jelaskan tadi, stres bisa melalui jalur androgen. Namun stres pun juga bisa akan meningkatkan insulin kita juga meningkat, ada kasus-kasus resistensi insulin akan memperparah. Sehingga orang diabetes tipe 2 pada stres maka dia akan memperburuk kondisinya. Ini Prof, jadi sangat kompleks, secara detailnya contoh-contohnya misalnya apokat dan sebagainya, nanti mau nanya di dokter ahli nutrisi daripada saya salah. Terima kasih. Baik. Ya. Jadi kalau makanan barangkali kita percayakan ke ahli gizi ya. Tadi yang menarik adalah dysbiosis pada itu disertasinya Dr. Aston itu untuk meraih gelar S3 pada PCOS. Saya lanjutkan aja pada pertanyaan berikutnya.
Ini waktunya sudah hampir habis. Mohon izin tanya, selain penggunaan preparat hormon golongan spironolakton mengenai penggunaan metformin. Ini terakhir, ada 2 pertanyaan yang terkait dengan metformin. Mengenai penggunaan metformin pada SPK remaja, berapa dosis dan sampai kapan? Kemudian, ya, ya, saya kira itu barangkali sampai. Silakan Dr. Eli mengenai pemakaian Ya. metformin. Ya, Bro. Terima kasih. Ya, dulu tahun sebelum 2015 ke bawah mungkin ya, itu penggunaan metformin pada orang PCOS itu sangat gencar sekali. Tapi setelah konsensus terakhir, ESTRE kalau tidak salah, bahwa pemberian metformin itu tidak seliberal dulu. Jadi penggunaan metformin lebih selektif kalau memang ada indikasi suatu adanya resistensi insulin. Ya, kalau umpamanya PCOS itu tidak ada resistensi insulin, maka tidak dianjurkan untuk pemberian insulin sensitizing agent atau metformin ini. Sehingga sampai saat ini memang perdebatan, tapi kebanyakan pola itu bergeser bahwa pemberian metformin diberikan untuk mereka yang terjadi resistensi insulin. Nah, bagaimana untuk mengecek resistensi insulin? Salah satunya adalah meskipun tidak langsung adalah mengecek HOMA-IR 2. Jadi kalau memang HOMA-IR-nya tinggi, patokannya biasanya ada 2 ke atas, maka bisa diberikan metformin. Kemudian kalau mamanya diberikan metformin untuk pembahasan hamil, apakah diberikan sampai 3 bulan ataukah sampai akhir kehamilan? Itu pun juga banyak kontroversinya, ada yang memberikan sampai 3 bulan, ada yang sampai akhir kehamilan. Tujuannya adalah kalau memang ada resistensi insulin, sebelumnya sudah terdeteksi, nanti kan dia akan suatu risiko terjadinya diabetes gestasional. Ya. Nah, biasanya kalau kita berikan metformin kalau memang curiga adanya diabetes gestasional. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi makrosemia pada bayinya. Saya sendiri pengalaman kalau pasien dengan PCOS, saya hanya sampai 3 bulan kehamilan, habis itu saya stop. Itu aja, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya sudah hampir habis. Saya kira menjawab juga pertanyaan Dr. Joko Mulyono. Dan mungkin ini yang terakhir, ada sumber PCOS ada pada ovarium. Kalau dengan laparoskopi drilling, apakah menyelesaikan PCOS dengan tuntas? Tadi Dr. Eli sudah menyampaikan bahwa Dr. Eli ini jagonya laparoskopi ya. Dr. Eli aja tidak begitu berkenan melakukan drilling karena bisa juga mengurangi oosit ya, merusak oosit yang lain. Sehingga menurunkan reserve oosit atau ovarium reserve. Itu barangkali apa, Dr. Seto, apakah sudah waktunya untuk di stop? Oke, Prof. Monggo. Mungkin sebenarnya untuk arahan yang baru ditanya apa saja, mungkin bisa ditutup dengan Prof. Lila bisa memberikan simpulan dari diskusi kita hari ini. Insya Allah yang memang sangat banyak, Prof. Alhamdulillah pertanyaannya, jadi mungkin banyak yang disimpulkan. Monggo, Prof. Ya, baik. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam bertanya, dan seperti dikatakan tadi, PCOS ini tidak sekedar menyelesaikan PCOS saja, tapi mempunyai dampak lanjutan ya. Jadi tadi yang paling banyak dibicarakan adalah lifestyle olahraga. Itu ya bisa pada ahli olahraga dan juga ahli gizi, untuk gizinya apa yang baik. Kemudian untuk pemberian androgen bisa diberikan
pil KB yang mengandung drospirenone sama siprotron asetat itu bagus untuk mengurangi gejala androgen, hiperandrogen. Saya kira terapi progestin pada HMB itu apa? Ya itu pada PUA. PUA itu salah satu dampak dari PCOS ya. Kalau apa? AMB sendiri ada yang akut, ada yang kronis, itu mungkin di yang lain ini. Tapi itu adalah salah satu kemungkinan yang bisa terjadi pada PCOS. Saya kira barangkali itu yang lemaknya dan makanan yang baik tentu tadi sebutkan omega 3 itu ada merupakan antioksidan yang bagus dan mengurangi. Saya kira barangkali kembali ke lifestyle yang paling sangat berperan pada remaja. Baik, saya kembalikan ke Dr. Seto. Terima kasih atas semua partisipasi dari para yang hadir, para Dr. Reli, Dr. Ason yang telah menjawab dengan panjang lebar pertanyaan-pertanyaannya dengan baik sekali. Silakan saya kembalikan ke Dr. Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada seluruh narasumber dan seluruh peserta atas kehadirannya. Alhamdulillah ternyata betul yang diutarakan Dr. Brahmana tadi bahwasanya SOPK ini masih sangat misterius, terbukti dari banyaknya pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta dan alhamdulillah insya Allah semuanya sudah terjawab oleh narasumber. Kami aturkan terima kasih kepada Profesor Lila Dewata, kepada Dr. Krason, dan juga kepada Dr. Elianori Bumariawan atas perkenannya untuk bisa hadir di acara Tanya Apa Saja seri ke-47 hari ini. Semoga kita senantiasa sehat. Untuk tidak memperpanjang waktu, izin kami tutup dan kami akhiri. Kita jumpa lagi Tanya Apa Saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 pagi sampai pukul 11 pagi. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.